Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema baru dari Perjanjian Lama mengenai Raja Usia, eh, mengenai kesombongan dan pertobatan si kusta. Ya, Usia ini kan meninggal di dalam kondisi dia kena kusta. Nah, pasti saya akan memberikan kepada kita mengenai latar sedikit tentang dua kitab ini ya, baik dua raja-raja maupun dua tawarik secara ringkas saja, sehingga kita tahu tujuan penulisannya, lalu kemudian kita akan masuk secara khusus membahas mengenai Raja Usia. Nah, mungkin juga ada pertanyaan kenapa kita tidak bahas tokoh-tokoh perjanjian baru yang mungkin lebih mudah atau cerita perumpamaan yang lebih mudah. Bagi saya anak-anak itu tidak boleh miskin di dalam pemahaman firman. Mereka tidak saja mengenal tokoh Alkitab perjanjian lama yang cukup terkenal Abraham, Ishak, Yakub, tetapi mereka juga harus kenal banyak tokoh yang lain. Begitu juga dalam perjanjian baru, begitu banyak cerita-cerita yang begitu limpah Alkitab itu berikan, sehingga KKR regional seharusnya menjadi ruang untuk pembelajaran firman jauh lebih dalam kepada anak-anak sekaligus penginjilan. Karena itu mari kita berdoa mohon anugerah Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini, menyerahkan waktu pelatihan kami sebagai pengkhotbah awam di dalam persiapan kami memasuki pelayanan kepada anak-anak baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Kami percaya bahwa setiap anak-anak adalah milik Tuhan. Mereka juga adalah manusia yang berdosa yang bergumul dengan keberadaan mereka, dan karena itu mereka butuh Injil. Karena itu kami berdoa biarlah Roh Kristus menyertai kami di dalam proses persiapan firman ini. Kami mohon agar bukan anak-anak saja yang lebih dahulu dilayani, tetapi kami sebagai para pengkhotbah juga lebih dahulu dilayani oleh firman-Mu, ditegur dan diperbaharui oleh firman. Sehingga oleh kuasa firman kami pergi dan memberitakan kepada anak-anak yang membutuhkan Injil Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pimpin dan sertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca teks ini. Mulai dari 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca secara bergantian 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat genap. Asaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Kemudian Asaria mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kemudian di dalam 2 Tawarik 26, kita baca di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-16 saja. 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai ayat yang ke-16. Kita tidak baca semuanya karena saya asumsikan Bapak Ibu sudah membacakan di rumah masing-masing. Baik, kita baca secara bergantian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yapne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar.
Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seharusnya seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya, demikian pembacaan firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam konteks penulisan 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik itu ada perbedaannya. 1, 2 Raja-Raja, 1, 2 Tawarik itu punya konteks latar belakang yang sama. Nah, di dalam 1, 2 Raja-Raja itu ditulis pada masa pra pembuangan. Raja itu ditulis pra pembuangan, sedangkan 1 dan 2 Tawarik itu ditulis pos pembuangan. Siapa yang menulisnya ini anonim. Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita membaca di dalam 1 dan 2 Raja-Raja, ini adalah penulisan yang berkaitan dengan gambaran periode monarki di Israel kuno sekitar tahun 970 sampai dengan 586 sebelum Masehi. 970 sampai 586 sebelum Masehi, walaupun ini tidak termasuk di dalam pencatatan sebagian besar daripada pemerintahan Raja Saul dan juga Daud yang banyak dicatat di dalam 1 dan 2 Samuel. Bahwa nanti akhir pemerintahan Daud itu dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-11 itu lain hal. Tetapi sebagian besar dicatat dalam 1 dan 2 Samuel. Maka penceritaan mengenai 1 dan 2 Raja-Raja terkait dengan gambaran monarki ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena penulis bertujuan untuk memberikan argumentasi kepada para pembaca mengapa mereka dibuang. Karena masa terakhir daripada pemerintahan raja-raja adalah tahun 586 sebelum Masehi. Yakni ini adalah peristiwa pembuangan. Deportasi terakhir. Ada berapa kali deportasi, saudara? 3 kali ya. Deportasi pertama zamannya siapa? Daniel. Deportasi kedua zamannya siapa? Yehezkiel. Deportasi ketiga ini. Pembuangan ya, terakhir. Bait suci hancur, tembok Yerusalem runtuh semuanya. Ya, maka penulis daripada 1 dan 2 Raja-Raja bertujuan untuk menjelaskan kepada umat Allah kenapa mereka dibuang. Mereka tidak bisa sembarangan mempersalahkan Tuhan Allah. Justru karena mereka berdosa, raja dan rakyat berdosa, maka mereka dibuang. Nah, di dalam penulisan daripada 1 dan 2 Raja-Raja itu bersifat deuteronomis. Ya. Deuteronomis. Ini mengingat kepada kitab Ulangan. Dan di dalam nasihat daripada atau perkataan daripada Raja Daud itu misalnya di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 itu banyak mengutip mengenai kitab Ulangan. Kenapa nuansanya Deuteronomis atau Ulangan, saudara? Untuk mengingatkan kepada orang-orang Israel mengenai standar hukum Allah. Ya. Standar hukum Allah yang dimana umat Allah seharusnya taat.
tetapi mereka tidak taat sehingga mereka dibuang oleh Allah. Walaupun demikian, perjanjian Allah dengan Daud, ya ini sesuatu yang penting. Perjanjian Allah dengan Daud itu menjadi titik pengharapan. Bahwa di dalam misalnya 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan 61. Ketika raja dan umatnya berdosa dan bertobat dari dosa-dosa mereka, maka mereka akan diampuni oleh Tuhan. Itu diantisipasi di dalam doa daripada siapa? Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8. Maka walaupun mereka dibuang, tetap ada pengharapan ketika mereka datang kepada Allah dan kemudian mengakui dosa-dosa mereka dengan rendah hati dan Allah mengampuni mereka ketika mereka bertobat. Maka ini adalah suatu pengharapan. Di pihak yang satu dikatakan bahwa kamu berdosa maka kamu dibuang. Tapi pihak lain Allah menyatakan bahwa ada pengharapan. Ya, di dalam 1 Raja-Raja. Sekarang 1-2 Tawarik pasca pembuangan. Ketika Israel kembali ke tanah perjanjian berdasarkan dekret Kores dan kemudian mereka mulai membangun bait suci di bawah pimpinan daripada Sesbasar, ya. Sesbasar bupati yang ditunjuk, tetapi kemudian terjadi pergolakan, ya, penolakan, ya, ditentang, diancam oleh masyarakat sekitar, ya, bahkan mereka mengirimkan surat kepada raja untuk tanda protes tidak mau untuk bait suci itu didirikan. Maka terjadilah penundaan 16 tahun pendirian bait suci. Sampai Allah membangkitkan Serubabel dan imam besar Yosua untuk membangunnya kembali melalui Nabi Hagai dan Sakaria. Clear ya Bapak Ibu ya? Ini konteksnya beda dengan 1-2 Raja-Raja. Nah ketika orang-orang Israel khususnya Yehuda pulang ke tanah perjanjian, mereka tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Waktu mereka sampai mereka tinggal di mana? Di tanah perjanjian yang sudah penduduknya itu bercampur. Ada percampuran penduduk. Percampuran populasi. Sehingga di sini terjadi pertentangan terus-menerus dalam banyak hal. Antara mereka yang kenal Allah dan mereka yang tidak kenal Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Esra, orang Israel yang baru pulang dari tanah pembuangan bahkan dipengaruhi untuk hidup sesuai dengan hal-hal yang fasik, ya. Ada pernikahan campur dan lain-lain. Nah, kemudian di sana kita juga temukan bahwa tempat, ya, kalau ini ada percampuran populasi maka luas lokasi tanah perjanjian itu berkurang dibandingkan dengan masa sebelum pembuangan terjadi. Sehingga itu berarti mereka punya lokasi tempat mereka tinggal itu sangat dibatasi, sangat terbatas, ya. Dan juga jumlah penduduk yang katanya murni itu ya, jumlah penduduk Yahudi ya, dalam hal ini mereka yang adalah dari kerajaan Yehuda itu sangat sedikit, berkurang juga. Maka timbul pertanyaan di sini. Mereka bahkan masih ada di bawah kekuasaan, di bawah kuasa bangsa asing. Yaitu Persia. Dan bahkan ditindas oleh masyarakat sekitar yang adalah masyarakat yang bercampur, populasinya bercampur. Ya setelah daripada zamannya Asyur dan Babel ya, waktu mereka pembuangan itu. Nah sekarang timbul pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah di mana tempat Israel dalam rancangan Allah? Tempat Israel dalam rancangan Allah. Jika Allah adalah Tuhan yang memilih Israel, memilih kotanya Yerusalem, lalu kenapa Allah masih membiarkan situasi seperti ini terjadi? Padahal kami sudah pulang dari pembuangan loh. Kenapa Allah tidak pulihkan kami? Tapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Kami masih dikuasai oleh bangsa asing, kami masih ada dalam kemelaratan, kami masih ada di dalam konteks kemiskinan. Pertanyaan, di mana tempat Israel dalam rancangan Tuhan? Pertanyaan kedua,
Makna perjanjian Allah dengan Daud. Dengan Daud. Bukankah Allah berjanji bahwa dari keturunan Daud akan bangkit raja yang memimpin Israel, yang memperbaharui Israel dan seterusnya. Faktanya kami ada di bawah kekuasaan bangsa asing. Sehingga ini menjadi suatu kesulitan tersendiri di dalam konteks 1 dan 2 Tawarik. Pertanyaan yang mendesak, maka penulis yang anonim ini meresponi pertanyaan tersebut. Dia menjawab dari memberikan interpretasi. Ini cara Tawarik ya. Memberikan interpretasi terhadap masa lalu Israel. Berdasarkan kitab 1 Raja-Raja, 1 dan 2 Samuel, dan 1 dan 2 Raja-Raja. Dia pakai sistem ini. Dia pakai interpretasi ini untuk menilai, memaparkan apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Dan setelah dia membicarakan itu, kesimpulannya sama seperti 1 Raja-Raja. Kamu dibuang oleh karena kamu berdosa. Dan masih ada pengharapan ketika kamu bertobat. Dan kemudian analisa kepada kehidupan daripada raja-raja. Tujuannya untuk menunjukkan. Di sini ya. Dia pakai analisa dengan memberikan keterangan tambahan yang berbeda dengan raja-raja. Analisa terhadap kehidupan raja-raja. Di mana dia membagi kehidupan daripada raja-raja itu menjadi kehidupan yang diberkati oleh Allah karena kesetiaan. Kehidupan dalam berkat Allah. Ini setia. Dan kehidupan di bawah kutuk Allah. Karena tidak setia. Lalu apa implikasinya kepada orang-orang yang pulang dari pembuangan? Kamu gak boleh hidup seperti zaman dulu. Jangan ulangi lagi sejarah masa lalu. Jangan ulangi lagi dosa masa lalu daripada umatmu yang akibatnya Allah buang. Tetapi lihatlah kepada kesetiaan Allah dalam perjanjian Daud. Jika engkau setia, Allah memberkati engkau. Tapi jika engkau tidak setia, Allah kutuk engkau. Maka dalam konteks inilah dia bahas usia. Banyak raja-raja yang dia bahas, tetapi salah satunya adalah usia. Bapak Ibu jelas ya? Dengan cara pikir begini, maka waktu Bapak Ibu membahas konteks Alkitab, Bapak Ibu bisa meletakkan dengan tepat kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Karena ini sangat-sangat aplikatif kepada mereka. Mereka juga bikin dosa, ya. Dan kemudian mereka juga bisa sombong dan seterusnya. Oke Bapak Ibu ya, ini konteks historisnya atau latar belakangnya. Ada pertanyaan di sini sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tentang usia? Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam konteks usia. Nah, di dalam pengkhotbah awam, waktu saudara buat verbatim, ada 4 poin yang harus masuk di dalam verbatim. Yang pertama itu adalah dosa. Apa dosanya? Yang kedua itu adalah Injil. Yang ketiga itu adalah pertobatan. Dan yang keempat itu adalah calling. Ini harus masuk di dalam verbatim. Ya. Bahwa nanti Bapak Ibu akan menyinggung sedikit latar belakang, itu enggak masalah. Yang penting latar belakang itu alur pikirnya itu sesuai dengan yang saudara mau tekankan di dalam verbatim nanti. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, saya hapus ya. Sekarang kita mulai dengan usia, dosanya usia. Sebenarnya di dalam judul sudah kelihatan di situ apa dosanya usia, yaitu tentang kesombongan. Tetapi bagaimana sampai dia sombong ya? Itu kan perlu dijelaskan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, dosa usia. Kesombongan. Di dalam
Tawarik punya cara pemaparan itu sangat khas ya. Dia akan membahas mengenai keberhasilan sebagai berkat Allah karena kesetiaan kepada Allah. Usia setia. Dia akan bagi dua masa kehidupan daripada Usia. Kalau kita baca di dalam arti bahasa Ibrani, kata Usia berarti Yahweh kekuatanku. Ya. Usia nama lainnya adalah Asaria yang disebutkan di dalam Raja-Raja. Ini dua nama yang sama sebenarnya. Asaria itu berarti Yahweh telah menolong. Kalau Usia berarti Yahweh kekuatanku, Asaria berarti Yahweh telah menolong. Maka itu berarti gambaran dari kehidupan dan pemerintahan Usia yang menyaksikan pertolongan Tuhan dan kebersandarannya kepada Allah. Bicara mengenai pertolongan Tuhan dan kebersandaran kepada Allah Yahweh. Itu adalah sesuatu yang digambarkan dengan nama Usia atau Asaria. Apa yang menjadi kunci keberhasilan daripada Usia? Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5, kita bisa bandingkan di situ ya. 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5. Di situ dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ini adalah kalimat yang juga sama dengan di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 3. Tetapi penambahannya di dalam ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sakaria di sini kita nggak bisa katakan itu Nabi Sakaria ya Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang kita nggak bisa tahu siapa dia, Sakaria ini. Nah, cuman yang saya mau tekankan adalah apa yang menyebabkan keberhasilan daripada Usia. Di situ dikatakan Tuhan yang menolong. Bandingkan dengan arti nama Usia atau Asaria. Ya. Tuhan menolong. Ketika Tuhan menolong saudara, ini bicara mengenai tindakan kesetiaan Allah kepada perjanjian kekal Dia. Kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Dan terutama perjanjian Allah dengan Daud. Israel punya pertanyaan dua ya. Di mana tempat Israel dalam rancangan Allah? Dan makna perjanjian Allah terhadap Daud dalam kehidupan Israel pasca pembuangan. Ataupun pra pembuangan. Saudara lihat di sini, Tuhan menolong. Maka ini berbicara mengenai tindakan Allah secara ajaib. Di dalam 2 Tawarik dikatakan secara ajaib untuk menolong dan menyelamatkan atau memberikan anugerahnya kepada Usia. Nah, waktu kita bicara mengenai kata ajaib di dalam bahasa Tawarik, ajaib menunjuk kepada sesuatu yang bersifat tiba-tiba atau mujizat. Sehingga tidak mengindikasikan bahwa karena kekuatan Usia. Sama sekali tidak. Di situ diindikasikan justru kekuatan Tuhanlah yang ditonjolkan di sana. Richard Pratt itu dia mengatakan bahwa dengan kalimat ajaib Tuhan menolong, menekankan kepada berkat Allah dan kuasa penyertaan Allah atas Usia. Jadi bukan kepada kekuatan manusia. Dengan demikian maka kita bisa katakan bahwa seluruh keberhasilan daripada Usia adalah hasil dari anugerah Allah semata. Walaupun ini tidak berarti bahwa membuang tanggung jawab manusia dalam bekerja. Apa tanggung jawab daripada Usia ketika dia di dalam perjanjian Allah? Salah satu yang Allah tuntut di dalam perjanjiannya adalah ketaatan kepada Allah. Ini tidak boleh tidak. Dan di dalam konteks daripada Usia di situ dikatakan bahwa dia melakukan apa yang benar, kemudian di situ dikatakan bahwa dia mencari Tuhan. Istilah mencari Tuhan atau mencari Yahweh. Richard Pratt menunjukkan bahwa ini adalah
frase yang menunjukkan pengabdian diri yang sungguh kepada Allah. Ya. Pengabdian diri. Nah, tujuan daripada pengabdian diri ini, Richard Pratt mengatakan bahwa adalah untuk menemukan berkat Allah. Berkat tidak boleh diasosiasikan hanya kepada hal-hal fisikal ya Bapak Ibu ya. Tetapi istilah berkat di sini pengabdian diri Allah untuk memperoleh berkat Allah ini menunjuk kepada perjanjian. Ya. Menunjuk kepada perjanjian. Uzia begitu ingin untuk diberkati Tuhan. Kayak Yakub ingin diberkati Tuhan bahkan dengan cara ilegal ya, mencuri hak kesulungan itu ya. Kalau Uzia kan tidak dengan mencuri, tapi saudara lihat bahwa dia memang sungguh-sungguh menginginkan berkat Tuhan, berkat perjanjian itu. Bahkan Richard Pratt mengatakan bahwa di dalam mengingini akan berkat perjanjian itu, Uzia ingin menemukan nasihat dan pertolongan dari Allah di saat-saat kritis atau kesulitan. Jadi itu berarti ketika dia menemukan berkat Allah di dalam perjanjian, dia terbuka kepada nasihat Allah. Dia terbuka kepada pertolongan Allah di dalam masa-masa sulit. Khususnya di dalam kondisi yang sulit. Ini sesuatu yang merupakan ciri khas juga dari Raja Daud ya Bapak Ibu. Raja Daud itu ketika dia memerintah dan dia berada dalam masa kesukaran saudara. Dia itu selalu datang dan cari Tuhan. Bahkan dia bawa baju efod ya. Minta imam bawa baju efod datang untuk berdoa minta petunjuk Tuhan. Nah, kira-kira spirit yang ada di dalam diri daripada Uzia ketika dia berada di bawah asuhan daripada Sakaria. Selama Sakaria itu hidup saudara seperti ini. Sehingga hasil akhir daripada mencari Tuhan ini adalah takut akan Tuhan. Mencari Tuhan menghasilkan takut akan Tuhan, tapi bisa juga sebaliknya, takut akan Tuhan yang mendorong kita untuk mencari Tuhan. Bisa terjadi demikian. Mencari Tuhan, makin mendengar nasihat Tuhan, makin mendengarkan firman Tuhan melalui para nabi, maka itu berarti semakin menambah-nambah jiwa kita, spiritualitas kita di dalam takut akan Tuhan. Tetapi juga bisa sebaliknya. Karena takut akan Tuhan yang Allah berikan, maka itu mendorong kita untuk mencari Dia terus-menerus. Nah ini yang terjadi dalam masa awal pemerintahan daripada Raja Uzia ini. Dan kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan daripada Raja Uzia di bawah bimbingan daripada Sakaria ini, kita tidak tahu siapa dia. Nah maka di sini Tuhan terus memberkati, bahkan disebutkan bahwa dia dari 16 tahun itu sudah memerintah ya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya Pak. Dan masa pemerintahannya 52 tahun, lebih lama daripada Raja Daud. Ya Bapak Ibu bisa lihat ya di slide itu. Lihat Raja Asaria setelah Amasya. Tahun 767 sampai 740. Ya, itu adalah dia memerintah secara mandiri. Tetapi di dalam 791 atau 790 sampai 767 itu adalah masa pemerintahan bersama sang papa. Ya, jadi itu yang disebut dengan Raja Perwalian. Jadi dia umur 16 tahun dia memerintah ya, tapi itu dia tidak perintah sendiri. Dia bersama dengan sang papa. Kemungkinan ketika papanya itu ditawan di Samaria, ya dia itu diangkat menjadi wali daripada sang papa. Sampai papanya kembali dari Samaria sebagai tawanan dan kemudian melanjutkan pemerintahan bersama dengan Uzia sampai dan kematiannya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Di situ ada tahunnya. Hati-hati supaya kita tidak salah tahun. Karena kalau bicara sejarah itu harus presisi urusan tahunnya. Walaupun ini masih di dalam konteks ya mereka memprediksikannya juga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita juga lihat ya. Di dalam konteks ini Allah memberkati Uzia. Memberkati Uzia itu begitu amat banyak ya. Apa saja yang menjadi berkat Allah ya. Sebagai akibat daripada ketaatan kesetiaan daripada Uzia. Kita lihat bahwa berkat Allah atas Uzia itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini ada dua. Yang pertama pada waktu itu
zaman pemerintahannya Uzia, kekuatan politik Asyur melemah. Kekuatan politik. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat memberikan keuntungan bagi Yehuda untuk melakukan semacam manuver secara politik, ya. Karena mereka nggak perlu takut sama Asyur. Asyur pada waktu itu adalah negara adik kuasa, ya, yang menguasai begitu banyaknya wilayah kekuasaan termasuk Palestina. Di dalamnya juga Israel begitu, ya. Nah, tetapi ketika melemah, maka ini kesempatan untuk Uzia itu membangun kekuatan politik. Kedua, Syria. Kekuatan politik Syria juga lemah. Syria ini atau Damsyik, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, secara internasional Asyur yang disebut sebagai negara adik kuasa yang menguasai negara-negara lain lemah. Lalu wilayah utara, ya, wilayah utara yaitu Syria, utara daripada Israel, ya. Itu yang seringkali lawannya, catatan daripada raja-raja dan Tawarik, ya, itu lawannya orang Israel juga lemah, ya. Maka ini adalah waktu di mana Allah memakai situasi ini untuk menambah kekuatan daripada Uzia. Sekali lagi Bapak Ibu lihat, ya, berkat perjanjian tidak melulu urusan spiritual. Tawarik mau katakan bahwa berkat perjanjian itu juga adalah hal fisik. Keberhasilan secara politik, keberhasilan secara militer, itu adalah tanda Allah memberkati umat Allah. Sekalipun tidak selalu demikian, ya. Tetapi sekali lagi, Tawarik sedang berhadapan dengan orang macam mana, ya? Berhadapan dengan orang Israel pasca pembuangan yang mempertanyakan tentang tempat mereka dalam rancangan Allah dan bagaimana perjanjian Allah itu berlanjut dalam hidup mereka. Maka dikasih tahu seperti ini. Kemudian faktor internal. Faktor internal ini adalah berbicara mengenai begitu banyaknya upaya daripada Raja Uzia di dalam mengembangkan perekonomian, militer dan politik di dalam konteks daripada orang-orang kerajaan Yehuda. Yang pertama, saudara dan saya memperhatikan mengenai di dalam Tawarik di situ pembangunan Elat. Elat itu kota pelabuhan, Bapak Ibu. Elat adalah kota pelabuhan di Edom, yang mana Edom adalah musuh bebuyutannya orang Israel. Dan pada zaman papanya Amasya, Edom sudah ditaklukkan. Tetapi kemudian pelabuhan itu bukan menjadi milik daripada orang Israel. Tetapi zamannya Uzia, kota pelabuhan itu direbut. Bukan saja direbut oleh Amasya, tetapi kemudian kota pelabuhannya dibuka oleh Uzia. Menjadi jalur perdagangan. Bapak Ibu, kita belajar sejarah, ya. Jalur perdagangan itu penting. Begitu jalur perdagangan itu dibuka, maka relasi hubungan internasional antara wilayah Israel dengan bangsa-bangsa lain terbuka. Laju perekonomian berjalan dengan baik. Maka Bapak Ibu lihat di sini ada yang namanya sesuatu yang Tuhan buat positif. Akses yang begitu baik, jalur perdagangan untuk meningkatkan perekonomian Yehuda. Maka pembukaan kota pelabuhan ini, ya, yang ada di Edom menunjukkan kekuasaan Yehuda lebih besar daripada Edom. Yehuda mengatasi Edom. Ini sudah betul ini saudara, ya. Bukan Edom mengatasi Yehuda, ya. Ingat, ya, Yakub itu tuan atas kakaknya. Posisi sekarang adalah Yehuda di atas, bukan Edom. Edom ada di bawah kekuasaan daripada Yehuda. Ini menggenapi janji Tuhan di dalam konteks Allah sudah katakan kepada Yakub, yang bungsu akan menjadi tuan atas yang lebih tua. Ya. Jadi ini sesuatu yang penting sekali. Kemudian kita lihat yang kedua adalah kemiliteran. Ya. Militer. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di situ, Filistin, Arab, Meunim, Amon. Ini adalah 4 musuh daripada orang-orang Israel. Ya. Dikalahkan semuanya. Filistin, Arab, Amon memberikan upeti, berarti dia berada di bawah kekuasaan daripada Yehuda, tunduk kepada Yehuda. Lalu Meuni, orang Meuni.
Kalau Bapak Ibu ingat kepada konteks lebih jauh lagi Yosua, Israel datang untuk menaklukkan tanah Kanaan dan menguasai tanah Kanaan. Wilayah-wilayah di sekitarannya orang Israel harusnya tunduk kepada orang Israel sebagai penggenapan dari janji Tuhan. Zamannya Usia Allah beri. Allah beri di tengah-tengah begitu banyaknya gonta-ganti daripada kepemimpinan raja-raja dan ada raja-raja yang jahat. Tetapi waktu Usia setia, Allah beri semua yang Allah janjikan. Ya. Yehuda sekali lagi menjadi kepala. Yehuda menjadi pemimpin. Kemudian kekuatan militernya, saudara lihat ya kekuatan militer di dalam Tawarik. Ya. Tadi coba kita lihat di situ berapa ribu dan berapa ratus ribu. Silakan Bapak Ibu boleh baca sebentar, kita lihat di situ ya. Kalau kita lihat ayat 12 dan ayat yang ke-13, minta kesediaan Ibu Gloria ada, boleh baca. 2 Tawarik 26 ayat 12 dan 13. Ribu. Ya, jadi dengan demikian Richard Platt mengatakan bahwa kekuatan militer daripada Usia ya, itu adalah kekuatan militer yang profesional dan terlatih. Bukan saja jumlahnya yang begitu banyak, tetapi bersifat profesional dan amat sangat terlatih, dan di situ yang dicatat di situ adalah orang-orang yang siap berperang. Dan bahkan dikatakan dia punya organisasi militer yang canggih. Ya, yang canggih. Yang dipimpin tadi dikatakan pahlawan-pahlawan gagah perkasa itu adalah perwira-perwira yang begitu hebatnya dengan jagonya luar biasa di dalam kekuatan militer mereka. Dan kemudian kalau saudara lihat ini ada juga organisasi ya, organisasi militer. Kalau di Indonesia kan dulu tuh ada ABRI ya. Sekarang kan ada apalagi Kopassus macam-macam dan seterusnya. Kira-kira pada zamannya Usia juga ada yang seperti itu. Kemudian ada juga peralatan persenjataan yang disediakan. Peralatan persenjataan yang disiapkan, yang diberikan oleh raja kepada para pasukannya. Ini beda dengan zaman hakim-hakim yang mana para pasukan cari sendiri senjatanya. Tidak dikasih oleh sang raja, tapi raja di zamannya Usia ini menyediakan seluruh perlengkapan persenjataan itu bagi para tentaranya, yang berarti mengindikasikan kekuatan ekonomi. Ekonominya begitu baik, ekonominya begitu stabil, sehingga salah seorang yang membicarakan mengenai penginterpretasian kepada perjanjian lama, saya lupa namanya, ini orang ahli dalam perjanjian lama, dia bilang, Usia adalah raja yang begitu luar biasa. Kepemimpinan dia itu begitu besar. Walaupun kitab raja-raja mendiamkannya. Tapi 2 Tawarik membahasnya. Ya. Begitu luar biasa besar dan mempengaruhi sampai kepada tingkat internasional. Kemudian juga dilengkapi dengan mesin-mesin yang dirancang oleh orang-orang yang terampil ya. Kalau kita lihat di situ ada pembangunan semacam struktur pertahanan ya, kemudian ada dinding-dinding menara kota yang melindungi para pemanah, para pelempar ya saat bertugas ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menggambarkan mengenai pertahanan militer ya. Ini bukan saja peralatan senjata tetapi juga pertahanan militer yang luar biasa. Ya. Seluruh kekuatan militer yang dimiliki ini adalah sesuatu yang menyebabkan juga dia menang. Tetapi Alkitab menunjukkan di dalam pasal 26 ayat 7 bahwa kemenangan Usia adalah karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan menolong. Tuhan menolong. Ya. Faktor eksternal, faktor internal. Kemudian Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat bukan saja secara militer tetapi juga secara pertahanan domestik. Di dalam hal ini adalah proyek-proyek yang dilakukan oleh Usia. Kita lihat ini adalah pertahanan domestik.
di dalam konteks ekonomi semakin diperkuat oleh Tuhan, kemudian pertanian, peternakan, itu berkembang dengan pesat. Bahkan di dalam konteks ini dia membangun menara-menara di padang-padang tempat di mana ada ternak-ternaknya di sana. Kemudian dia juga membangun waduk-waduk yang begitu luar biasa, ya. Tempat-tempat penyimpanan, lumbung-lumbung dan seterusnya, ya. Ini ada menara, ada waduk untuk penampungan air, kemudian ada lumbung-lumbung yang dibangun. Menara itu bukan hanya tempat untuk berjaga-jaga, tetapi juga tempat untuk menyimpan begitu banyaknya makanan di sana, ya. Sehingga kalau kita memperhatikan di seluruh negeri, ayat yang ke-10, di situ dikatakan dia memperkembangkan pertanian di seluruh negeri. Itu berarti laju perkembangan daripada ekonomi pada zaman itu begitu baik, ya. Sehingga kekuatan militer, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, ya, kesejahteraan masyarakat pada waktu itu cukup baik, ya, cukup baik. Dan pada yang terakhir adalah dikatakan nama daripada Usia itu semakin termasyur, ketenaran. Termasyur. Ya, ini namanya Usia. Maka ini adalah skalanya adalah skala internasional, bukan saja skala nasional. Ada satu penafsir dia bilang begini, Yehuda zamannya Usia itu bisa unjuk gigi di dalam perpolitikan internasional. Kekuatannya begitu luar biasa. Maka dengan cara menggambarkan sedemikian yang didiamkan oleh kitab Raja-Raja, tetapi dibuka dengan jelas oleh kitab Tawarik, mau ditekankan bahwa setiap umat Allah yang taat kepada perjanjian, yang setia kepada perjanjiannya, Allah memberkatinya, bukan saja memberikannya berbuah-buah secara rohani dalam hidup takut akan Tuhan, tetapi juga berbuah-buah lebat di dalam aspek fisik. Sehingga jika ditanya, di manakah tempat Israel di dalam rancangan Allah? Jawabannya sudah ada. Tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Apa makna perjanjian Allah dalam kehidupan umat Allah? Kesetiaan Allah yang menuntut juga kesetiaan umat Allah. Ya, ini adalah sesuatu prinsip yang diajarkan. Tetapi kemudian kalau kita memperhatikan apa yang menjadi ketidaksetiaannya, menjadikan ketidaksetiaannya Usia, ya, itu kesombongan, ya Bapak Ibu, ya. Di situ dikatakan dia berubah setia, akhirnya dia tidak berhasil, ya. Malah keberhasilan dia menjadi titik kejatuhannya dia. Saya hapus ini, ya. Kesombongan daripada Usia. Kita masuk ke dalam ayat yang ke-16. Setelah Usia itu menjadi kuat. Itu kata yang menggambarkan seluruh keberhasilan yang tadi kita sudah bahas itu Bapak Ibu. Nanti saya berikan aplikasi singkat kepada kita, ya. Keberhasilan atau berkat menjadi akar kesombongannya. Kita lihat ayat yang ke-16, ya. 2 Tawarik 26. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Maka kalau saudara tanya dosanya, ini adalah kesombongan atau tinggi hati. Kata tinggi hati ini mengacu kepada di mana posisi Allah. Di mana posisi Allah dalam hati kita. Ya. Richard Pratt mengatakan bahwa kesombongan Usia itu adalah kesombongan yang pada akhirnya memimpin dia menempati posisi Allah. Ya. Usia menempati posisi Allah. Kalau kita memperhatikan di sini, kita tarik, ya, hukum Allah yang dibicarakan di dalam kitab Musa itu adalah batasan.
bagi manusia. Allah adalah sang pemberi hukum dan hukum diberikan kepada manusia. Ini ordernya kayak begini kan ya. Tetapi kemudian ketika Uzia memasuki bait suci dan membakar ukupan di mezbah ukupan, yakni di ruang kudus. Mezbah ukupan itu kan di ruang kudus ya. Ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Kita tahu bersama. Maka dengan cara dia berbuat demikian, Richard Platt mengatakan bahwa dia sudah ada di posisi Allah. Tidak mengikat diri atau tidak mau terikat di dalam batasan yang Allah berikan. Tidak mau terikat di dalam batasan yang Allah berikan. Maka dengan tidak mau terikat berarti dia mengambil posisi Allah. Satu-satunya yang tidak diikat oleh hukum itu cuma Tuhan Allah. Allah berada di atas hukum. Hukum diberikan untuk mengatur manusia. Hukum bukan diberikan untuk mengatur Allah, tidak. Maka kalau sampai Uzia mengambil posisi tidak mau terikat kepada hukum, itu berarti dia mengambil posisinya Tuhan Allah. Maka ini adalah dosa besar. Agustinus bilang bahwa akar kejatuhan manusia di dalam dosa dari Adam dan Hawa adalah kesombongan. Dan itu juga yang menjadi akar kejatuhan daripada setan, yaitu kesombongan. Mengambil posisinya Tuhan Allah. Ini sesuatu yang mengerikan. Dan legitimasinya apa saudara? Kenapa dia berani sekali tidak mau terikat dengan hukum Allah dan dia melawan para imam? Legitimasinya itu sesuatu yang seringkali juga kita bisa lakukan. 3 hal, yaitu kekayaan, kekuasaan, ketenaran. Richard Platt bilang begini, karena dia diberkati oleh Tuhan, dia pikir Allah pro sama dia. Dia pikir itu adalah suatu hal yang melegitimasi dia melakukan apa saja, termasuk melanggar hukum Allah dan tidak mau terikat di bawah batasan-batasan yang Allah berikan bagi dia. Kadang-kadang Bapak Ibu kita bisa salah kaprah juga ya, kita pikir kita punya kekuasaan, kita punya kekayaan, kita punya apa yang Allah berikan, lantas itu menjadi legitimasi untuk kita lawan hukum-hukum Tuhan. Melanggar hal yang sebenarnya tidak perlu. Maka di sini penulis Tawarik menekankan bahwa betapa pentingnya unsur ketaatan kepada Allah sebagai bagian daripada perjanjian Allah dengan umatnya. Khususnya kepada Daud. Tuhan Allah bilang kalau kamu gak setia Tuhan akan pukul kamu. Maka itu yang terjadi. Kesombongan menyebabkan Uzia merasa tidak terikat pada batasan hukum Musa. Dan karena itu dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada segala sesuatu termasuk dari Allah yang memberikan hukum-hukum itu baginya. Maka aplikasinya secara sederhana bagi anak-anak. Jika anak-anak sudah diberkati dengan kepintaran, mungkin dia punya kecantikan, kegantengan, atau dia tinggal lahir dalam kehidupan ekonomi keluarga yang cukup baik. Atau dia juga punya prestasi-prestasi. Olimpiade kah? Menjadi pemain musik, punya talenta yang begitu luar biasa. Dan lain-lain. Tetapi dia harus sampai kepada satu titik bahwa itu hanyalah pemberian Tuhan. Itu bukan adalah hasil usahanya semata. Bahkan talenta itu pun adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia harus kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau dia memilih untuk menjadikan seluruh berkat-berkat itu, keberhasilan itu sebagai landasan kesombongan diri, lantas melawan Tuhan, melawan firman, dan menunjukkan dirinya itu bisa atur segala sesuatu termasuk atur Tuhan Allah, saudara. Ini kejahatan. Kejahatan besar. Ya. Maka saudara lihat di sini ini sesuatu yang mengerikan. Ya. Nanti kita lihat di dalam konteks Injil itu bagaimana teguran datang kepada Uzia. Baik ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pertanyaan. Saya kira jelas ya. Baik. Maka hal yang kedua adalah kita lihat mengenai Injil. Injil adalah proklamasi tentang karya keselamatan Allah
Namun saudara harus lihat bahwa di dalam Injil ada dua aspek yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama itu adalah berita baik tentang keselamatan. Tetapi juga yang kedua itu adalah berita buruk. Yaitu tentang penghakiman dan penghukuman bagi orang yang menolaknya. Bagi orang yang menolaknya. Sehingga dua sisi daripada Injil ini nggak boleh dibuang salah satunya. Tidak boleh ditekankan salah satunya juga. Dua-duanya itu harus secara seimbang disampaikan. Nah, di dalam konteks daripada usia, kita lihat bahwa Imam Asaria dan 80 imam itu dengan tegas atau berani berdiri di depan raja atau menghadapi sang raja. Kata berdiri di depan raja itu berarti menentang raja. Kata menentang, saudara dan saya bisa lihat ini ke dalam aspek yang di sini. Menentang, menentang dosa. Bahkan mereka tidak datang dengan menyampaikan secara lemah lembut, mereka datang langsung panggil raja itu, "Hai engkau." Begitu ya. Itu kata yang cukup keras ya saudara. Nah, argumen daripada para imam di situ kalau kita bandingkan di dalam catatan Keluaran 30 ayat 1 sampai 10, Keluaran 30 ayat 1 sampai 10 dan di dalam Bilangan 16 ayat 40. Bilangan 16 ayat 40. Lalu 18 ayat 1 sampai 7. Bilangan. Nah, di situ dijelaskan bahwa yang masuk ke dalam ruang kudus untuk pembakaran ukupan adalah keturunan Harun saja yang memiliki jabatan imam. Dan mereka ini telah dikuduskan oleh Allah. Istilah dikuduskan ini penting karena dikhususkan bagi Allah, bagi pelayanan Allah. Itu adalah hak istimewa, hak eksklusif daripada imam yang dari keturunan Harun saja. Maka itu berarti orang Lewi juga yang bukan keturunan Harun tidak boleh masuk ke dalam. Mereka boleh membantu menyediakan apa-apa yang perlu, tetapi yang membakar korban ukupan itu hanya keturunan Harun saja. Nah, di sini Bapak Ibu dan saya bisa melihat mengenai teguran yang mengacu kepada, kalau kita coba bandingkan dengan istilah ukupan ya. Ukupan ini kan adalah gambaran daripada doa dari umat Allah ya. Doa syafaat dari umat Allah yang diwakili oleh imam. Terutama adalah imam besar dan khususnya adalah imam besar pada hari pendamaian. Kalau kita tarik lagi kepada Kristus. Kristus adalah juru selamat perantara imam besar agung yang mana bertanggung jawab untuk menjalankan doa syafaat. Salah satu tugas imam besar agung, imam besar di situ. Nah, cuman saudara perhatikan, sebelum imam masuk ke dalam ruang kudus di mana ukupan itu diberikan, mereka melewati pelataran dalam kan ya. Yang dimana di situ ada mesbah korban atau mesbah tembaga. Mesbah korban atau disebut sebagai mesbah tembaga. Di mesbah tembaga ini ada darah binatang yang dikorbankan. Darah binatang. Yang kemudian menyebabkan imam bisa masuk ke ruang kudus. Jelas ya? Itu berarti sebelum ukupan yang adalah simbol doa syafaat mewakili seluruh umat Allah dinaikkan kepada Allah, harus ada dasar penebusan. Darah yang dipercikan atau darah yang dicurahkan di atas mesbah tembaga itu yang dikerjakan oleh imam tersebut. Sekarang Kristus sebagai perantara imam besar agung, dia melakukan dua hal ini sekaligus. Di pelataran dalam, dia adalah pribadi yang adalah korban itu sendiri. Dia juga adalah sekaligus mesbah
di mana korban itu diletakkan. Saudara baca dalam kitab Ibrani. Dan dia setelah menyelesaikan itu di dalam kayu salib, maka dia menaikkan doa syafaat, dikatakan di dalam konteks daripada surat Ibrani. Selama-lamanya dia berdoa syafaat bagi umat Allah. Bahkan selama dia di bumi ini sebagai perantara, dia sudah berdoa syafaat bagi kita. Saudara bisa bayangkan kalau itu diambil alih oleh Uzia. Ini penghinaan kepada karya Allah yang nanti menunjuk kepada Kristus. Sang imam yang sejati itu. Begitu. Itu sebabnya ini menjadi suatu kesalahan yang sangat amat serius. Bahkan 80 para imam itu tidak takut dengan kuasa daripada Uzia. Ya kalau mereka dibunuh gimana, tapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga luar biasa. Ya. Lawan habis-habisan. Bapak Ibu lihat ini seriusnya. Kalau dia melanggar hukum yang ditetapkan oleh Taurat. Bahkan Daud saja tidak berani lakukan ini. Saudara. Daud itu nggak berani. Jadi itu berarti saudara lihat betapa Allah menekankan kekudusan dan ketaatan total dari umat Allah. Pengabdian yang total dari umat Allah kepada dia. Pertanyaannya kenapa sampai bisa begini? Indikasi sudah diberikan sejak awal. Walaupun Uzia adalah orang yang mencari Allah. Mencari Allah sepanjang masa daripada Zakaria. Itu adalah sesuatu yang merupakan pengaruh eksternal. Dia setia. Ini ya, setia usianya, tetapi dia punya kesetiaan itu berdasarkan pengaruh eksternal daripada Zakaria. Begitu Zakaria pergi, kemudian dia tidak lagi setia. Kedua, dia hatinya sudah terbagi. Hati atau komitmennya terbagi. Tidak sungguh-sungguh kepada Allah, walaupun tadi sudah dikatakan bahwa dia mencari Allah. Richard Pratt bilang memang betul dia mencari Allah, tetapi indikasi selanjutnya menunjukkan bahwa adanya peralihan dari kesetiaan menuju kepada ketidaksetiaan. Begitu. Jadi dari hati yang tidak setia lagi kepada Allah, sombong, yang tidak menghormati Allah dan firman, akhirnya seperti ini. Maka penghakiman Allah datang melalui para imam dan hukumannya adalah kusta. Kusta ini kan najis ya. Di dalam imamat ini najis dan kita tahu bahwa kusta ini di dalam Richard Pratt dia bilang gini, banyak yang menganalisa apa itu kusta, tetapi ini bukan, kebanyakan mengatakan bukan kusta modern, tetapi ini lebih kepada penyakit kulit, katanya Richard Pratt demikian ya. Sehingga yang kita tekankan ini bukan soal penyakit kulitnya aja, tetapi waktu dia marah, harusnya dia bertobat, tetapi dia marah dan dia mau lempar para imam itu dengan, kalau kita baca di situ ya, coba baca baik-baik Bapak Ibu. Ini di situ dikatakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ya, berarti itu di ruang kudus. Nah maka di sini Bapak Ibu dan saya lihat bahwa dia mengalami apa yang disebut dengan terpisah secara sosial dari masyarakat dan terpisah dari bait suci atau rumah Tuhan. Tidak beribadah kepada Allah lagi sepanjang hidupnya sampai dengan dia mati. Kemudian secara sosial dia tidak bersatu dengan keluarganya dan masyarakat dan pemerintahannya juga dia tidak pimpinnya. Ini jabatannya ditanggalkan. Jabatan raja dilepas ya. Tidak lagi. Maka dia punya anak Yotam itu memerintah pada saat bersamaan dengan si Uzia itu ada di pengasingan. Begitu. Kalau Bapak Ibu bahas ini kepada anak-anak, maka Bapak Ibu harus menekankan mengenai seriusnya batasan hukum Allah yang memelihara hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya. Kalau berani melawan hukum Allah Bapak Ibu, hukumannya nggak main-main. Ya. Sehingga Bapak Ibu bisa menekankan seriusnya dosa, seriusnya penghukuman Allah. Allah tidak main-main terhadap dosa. Dan Injil secara gamblang berbicara mengenai berita buruk ini. Penghakiman dan penghukuman. Ya. Tetapi juga di saat yang sama, berita baik tentang perjanjian Allah di dalam Daud itu tidak pernah berhenti dikumandangkannya. Tetap ini berkelanjutan kesetiaan Tuhan. Tapi nanti itu saya bahas di dalam bagian pertobatan.
Jadi Bapak Ibu, waktu kita bicara mengenai Injil, Bapak Ibu tekankan ini. Bagaimana korelasinya, kenapa dia berdosa sampai Allah hukum dia begitu luar biasa ya. Ini, ya, sampai kepada titik Kristus harus dijelaskan. Tidak boleh Kristus tidak disinggung. Ya. Bagaimana kaitan antara mesbah ukupan itu sendiri, lalu darah korban binatang yang menyimbolkan kepada karya Kristus sebagai sang perantara itu. Ini harus sampai kepada titik yang demikian. Pertobatan, ya. Poin 3. Memang di dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik tidak menjelaskan tentang pertobatan daripada Uzia. Justru yang digambarkan itu kehidupan yang cukup tragis daripada Uzia. Saya hapus ini ya, poin yang ke-3 ya. Bapak Ibu bisa bicara mengenai konsekuensi temporal. Konsekuensi temporal daripada dosa. Yang pertama adalah rasa malu yang dibawa sampai mati. Rasa malu sampai mati ya. Itu ditunjukkan dengan kusta yang tidak sembuh. Kalau Miriam itu kena kusta Bapak Ibu. Sekian hari kemudian Tuhan Allah sembuhkan. Kalau dia ini tidak sembuh sampai dia mati. Yang kedua, kuburan. Bapak Ibu coba bandingkan catatan daripada raja-raja dengan Tawarik. Kalau kita baca di dalam ayat 23 kitab Tawarik ada yang sama dengan raja-raja tapi ada penambahan. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya. Itu kalimat sama dengan raja-raja. Tetapi selanjutnya, di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ada keterangan di situ ya. Di situ dikatakan apa situ? Di samping atau di dekat nenek moyangnya sama dengan raja-raja. Yang beda adalah di ladang. Ladang itu apa saudara? Lapangan pemakaman. Lapangan pemakaman yang menjadi milik para raja tetapi bukan di pekuburan raja-raja. Ya. Jadi Richard Pratt mengatakan bahwa ia dimakamkan di tanah kerajaan namun bukan di lokasi pekuburan daripada raja-raja Yehuda. Jelas ya? Tanah kerajaan kan banyak ya, lapangan juga bisa dikubur di situ. Tapi bukan di pekuburannya. Itu penghinaan Bapak Ibu. Jadi dikatakan bahwa ini dimakamkan secara tidak terhormat. Dimakamkan tidak terhormat. Sedih ya keadaannya. Dengan keadaan yang begitu dianggap luar biasa hebat. Tapi kemudian Tuhan Allah banting dia tuh benar-benar mengerikan. Sampai mati demikian ya. Tapi dalam hal ini kita mengatakan bahwa dia selamat. Berita baiknya ada di sini. Ya. Keselamatan itu berpusatkan kembali kepada Kristus. Kita baca di dalam Injil Matius. Pasal 1 terkait dengan Uzia. Matius pasal 1 kita baca sebentar, di situ ada nama Uzia yang disebutkan. Ayat yang ke-9. 8 dan 9. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Ada beberapa nama raja yang diloncati termasuk Amasya, papa daripada Uzia. Tapi yang saya mau tekankan adalah kata Uzia, nama itu disebutkan dalam ayat 8 dan 9. Dan Uzia ini adalah nenek moyang ya. Nenek moyang daripada Kristus. Ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Uzia diselamatkan Tuhan. Walaupun kita tidak tahu di titik mana terjadi pertobatan.
Tapi sangat mungkin, menurut analisa saya terhadap tulisan Richard Pratt ya, dia ahli perjanjian lama. Ini proses ini, konsekuensi temporal. Panjangnya waktu dia menderita. Keterasingan dia dari sosial dan dari ibadah. Itu membuat dia semacam pukulan tersendiri bagi dirinya dia. Dan itu menjadi refleksi yang cukup panjang bagi dia. Kenapa saya jadi nggak setia sama Tuhan? Maka ruang itu, ruang pengasingan itu menjadi ruang perjumpaan dengan Tuhan menurut saya. Pengasingan menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Itu sesuatu yang penting untuk kita bisa tekankan. Bapak Ibu bisa langsung bawa kepada anak-anak. Manusia dalam dosa terasing dari Allah. Ya. Karena dosa. Tetapi justru di dalam konteks ini Kristus datang untuk membuat suatu perjumpaan eksistensial antara kita dan Dia. Ya. Perjumpaan dengan Allah di dalam Kristus. Yang akhirnya menghasilkan pertobatan. Iman dan ketaatan kepada Allah. Walaupun mungkin kita akan pikul rasa malu itu sampai mati. Mungkin kita tidak akan dibebaskan daripada konsekuensi temporal. Tetapi secara konsekuensi eternal kita bebas. Ya. Karena Allah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Ini indikasi kuat. Ya. Di dalam catatan perjanjian baru. Waktu saya baca ada penafsir yang bilang begini. Ada catatan di situ raja-rajanya jahat. Tapi ada juga raja-raja yang baik begitu ya. Tapi rata-rata mereka semua ini penjahat-penjahat begitu. Tapi yang penjahat-penjahat Tuhan Allah pakai untuk melahirkan Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia. Maka itu adalah blessing ya, berkat Tuhan, kesetiaan Allah dalam perjanjiannya walaupun kita terus tidak setia sama Tuhan. Ini suatu berkat yang luar biasa. Maka calling langsung bisa kita berikan. Calling ini mencakup 3 aspek ya. Yang pertama adalah pengakuan dosa dan pertobatan. Yang kedua adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga adalah untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Seumur hidup ya. Seperti ini. Sehingga walaupun mungkin kita akan ketemu anak-anak yang nakal yang minta ampun. Kayak usia juga begitu ya. Tapi ternyata Allah bisa mengubah kehidupan yang krisisnya luar biasa. Begitu menjadi sarana yang Allah pakai untuk menurunkan Kristus sebagai Mesias dalam keberadaannya sebagai manusia. Begitu. Allah sanggup untuk memakai bahkan orang-orang yang hancur, orang-orang yang dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Itu kita bisa aplikasikan kepada anak-anak sehingga mereka tidak menjadi putus asa ketika mereka adalah orang-orang yang brengsek mungkin. Atau mungkin mereka sudah jatuh dalam LGBTQ+ barangkali. Atau mereka pernah dilecehkan dan seterusnya. Itu hal-hal pengalaman-pengalaman yang mengerikan bahkan bagi anak SD. Tapi Tuhan mampu untuk mengubah orang-orang yang demikian. Jalan hidup mereka malah ya Tuhan pakai sampai memuliakan nama Tuhan. Begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, saya sudah selesai. Ada pertanyaan? Ya Pak. Kalau seringkali kan di raja-raja itu ada kalimat tentang namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Iya. Konteksnya kan di ayat 3 itu kan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Iya. Iya ada beberapa kan memang naik untuk ayat 4 itu jadi sebenarnya itu sesuatu yang kita perlu highlight atau itu sesuatu yang gimana Bu? Boleh kasih pendapat nggak Bu tentang jadi bahwa jadi dia dapat approval dari Tuhan bahwa dia sudah melakukan yang benar, tapi di ayat 4 namun demikian gitu. Iya. Nah kalau tidak salah sih Amazia juga begitu ya. Ada beberapa kali lah saya lihat beberapa raja-raja yang juga sudah melakukan yang benar, tapi namun demikiannya itu
ada terus. Apakah itu ada sesuatu makna teologis juga? Kemudian yang kedua itu kalau boleh dapat gambaran Bu, jadi beberapa raja ya termasuk ya Uzia ini kan ada momen di mana dia memang sudah tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya begitu ya. Tapi kemudian ya kita tahu bahwa dalam perjalanannya itu tadi misalnya kemasyuran, kekuasaan, ketenaran dan sebagainya. Itulah yang kemudian membuat mereka jatuh gitu ya. Ya sebenarnya sama puzzle-nya itu kan sama seperti Daud juga ya Bu ya. Daud itu kan juga diperkenan, orang yang diperkenan Allah gitu ya. Ya puzzle-nya itu selalu yang maksudnya bisa ditarik begini juga nggak Bu? Maksudnya anak-anak itu kan ini kan anak-anak Kristen mungkin juga sudah kenal Tuhan Yesus, melakukan hal yang baik, namun juga bisa sombong gitu. Ataukah ditariknya itu bahwa ya sebenarnya semua yang baik yang dilakukan Uzia dan sebagainya ini ya belum benar-benar kenal Tuhan. Seperti itu atau sebenarnya itu bagaimana Bu? Boleh dapat penjelasan sedikit Bu? Kalau menurut pembacaan saya dari sudut pandang Richard Platt ya, dia justru ini Pak, Bapak bisa angkat di sisi keberhasilannya dia itu dalam poin ayat 3 itu. Ya kan? Tentang berbuat benar itu kan ya. Nah, tetapi ayat 4 ini Bapak bisa masukkan dia di dalam konteks kesombongan. Menurut Richard Pratt dia mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang muncul secara mendadak. Tetapi ini dimulai daripada hati yang terbagi tadi. Yang dikatakan bahwa dia membiarkan bukit-bukit pengorbanan itu tetap ada. Begitu. Dan itu berarti membiarkan adanya suatu bentuk penyembahan yang semacam sinkretis begitu terjadi dalam kehidupan daripada orang Israel. Dan sebenarnya itu juga mau menunjukkan ke sini. Nah bagi saya kita itu sebenarnya digambarkan oleh Alkitab tuh kayak begitu kan ya. Sisi hidup kita sebagai orang Kristen bahkan. Ada sisi di mana kita taat sama Tuhan. Tapi ada sisi di mana kita tuh nggak taat sama Tuhan. Nah maka itu yang mau ditonjolkan di situ. Kalau taat ya Allah berkati, tapi kalau tidak taat ya Allah hukum begitu. Tapi ini adalah bagian daripada kesetiaan Allah dalam membimbing umat kepunyaan Tuhan. Sehingga Bapak bisa juga mengarahkan anak-anak bahwa di titik ini dia punya hati yang terbagi karena salah satunya ya dia mengizinkan peristiwa itu terjadi. Bukit-bukit pengorbanan tetap ada dan dia tidak habiskan, dia tidak hilangkan begitu. Itu bisa ditonjolkan sebagai bagian daripada salah satu akar dosanya dia. Begitu. Kalau boleh sedikit diperjelas Bu, jadi sebenarnya bukit pengorbanan ini bukit pengorbanan kepada dewa, Baal dan sebagainya begitu ya Bu ya? Dan itu masih tetap ada yang demikian, ada yang kayak misalnya mereka bawa pengorbanan untuk Yahweh, tapi nggak dibawa ke bait suci. Padahal bait suci udah ada di kota Yerusalem, begitu. Jadi ada dua macam penyembahan. Kalau kita baca di dalam ada salah satu penafsir, dia bilang begini, di Israel itu ada akhirnya 3 jenis penyembahan. Yang pertama monoteisme. Yang kedua ini adalah sinkretisme. Yang ketiga ini adalah politeisme. Begitu. Maka yang terjadi di wilayah Yehuda ini ada di sini. Mereka belum sampai di sini. Kalau Israel, kerajaan utara sampai di sini, titik ini. Makanya Allah waktu lihat Yehuda tuh dia masih bilang masih ada yang baik pada Yehuda. Karena masih ada ini monoteisme yang dipertahankan. Begitu. Dan kultur itu dibawa dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya, dari Salomo, Pak. Oke. Dari Salomo. Ya. Sebetulnya saya mau dapatkan penjelasan lebih detail sebetulnya pada aspek pertobatan sih Bu, khususnya bagian pada keselamatan. Kalau kisah yang kita bahas sebelumnya kan cukup, saya pribadi juga cukup dapat, ada 2 aspek kan di dalam pertobatan ini. Ada proses Allah menangkap atau Allah menjumpai atau si orang itu berjumpa dengan Kristus itu ada, dan ada aspek
pemulihan yang jelas lah. Kalau Yakub kan jelas mereka bertarung lalu dia dipulihkan dengan simbol pergantian nama itu. Nah, sedangkan tadi yang saya tangkap di sini keselamatan atau ya pemulihannya itu kita agak sedikit interpretatif ya dari Matius 1 ayat 8 sampai 9 karena cerita di dalam Tawarikh tadi hanya sampai tidak menjelaskan ini dia mati dan nggak ada cerita tentang ya dia apa sih yang menjadi gambaran buat kita bahwa ada pemulihan yang kemudian dialami oleh dia. Sehingga klaim di dalam Matius 1 ayat 8 sampai 9 itu bisa diterima oleh anak-anak lah kayak gitu. Kalau anggaplah saya kemudian bilang ke anak-anak pada akhirnya Uzia dapat keselamatan dan salah satu bukti nyatanya dia dicatat sebagai di dalam garis keturunan Mesias itu. Nah, dia dipulihkan. Nah, ketika kita sebut kata pemulihan sebagai konsekuensi logis dari perjumpaan dengan Kristus, nggak ada deskripsi yang ada nggak kira-kira deskripsi yang bisa menolong kemudian pada bagian itu? Sejauh yang saya baca, para penafsir diam terhadap hal itu. Karena mereka tidak memberikan interpretasi melampaui teks yang ada. Justru yang mereka kasih indikasi Matius. Sehingga kita juga tidak bisa melampaui interpretasi yang ada. Ini pakar sudah bilang kita sulit juga ya melampaui pakar ya. Jadi bagi saya titik utamanya dia itu di pengasingannya ini. Ruang panjang di situ ya. Ada jeda waktu yang cukup panjang walaupun dia tidak ada di dalam ibadah publik ya. Tetapi firman, teguran yang keras daripada para imam itu Bapak Ibu. Itu teguran yang begitu, pasti bagi saya begitu kena ke hati dia. Apalagi waktu dia mau ambil bokor lempar, langsung Tuhan kasih kusta. Itu ingatan yang luar biasa. Maka bagi saya teguran yang keras bisa berfungsi dua hal. Pertama adalah hukuman penghakiman Allah. Tapi yang kedua, panggilan pertobatan kepada dia. Begitu. Sehingga sangat mungkin setelah itu dia diasingkan. Dan dia bahkan terburu-buru keluar kan ya. Alkitab bilang dia terburu-buru keluar. Dia nggak mau stay di situ. Karena dia sadar sendiri bahwa dia juga kena kusta. Kalau dari Richard Pratt bilang begini. Dia tidak bertahan lama di situ. Dia buru-buru keluar. Bahkan para imam belum suruh keluar. Dia sudah mau ingin keluar. Dengan kata lain, sadar diri, najis. Begitu. Ya. Maka mungkin maksud saya untuk penjelasan yang tadi juga keselamatan diambil dari sisi pembenaran. Jadi Allah memberikan pembenaran itu dari seperti pilihan gitu Bu, dari sejak semula. Kan kalau misalnya tadi diceritakan kayak Pak Kris tadi bilang kan ada raja-raja yang disebutkan ya seperti Amazia ayahnya itu berbuat baik. Itu bukan rata-rata sehingga saya mungkin itu raja-raja Israel Selatan yang disebutkan ya, kebanyakan raja selatan baik, tapi raja-raja yang di utara itu semua berbuat jahat. Jadi artinya memang dari awal Allah sudah memberikan pilihannya kepada keturunan tertentu, artinya Israel, lalu habis itu ke Yehuda khusus ke selatan gitu, kerajaan selatan. Betul Pak. Makanya itu tertulis juga di Matius. Jadi seperti itu mungkin bisa membawa, maksud saya lebih memberikan jalan mungkin untuk menerangkan Sangat itu. bisa Pak. Karena itu juga yang menjadi salah satu argumen dari salah satu penafsir. Begitu. Jadi Allah punya disposisi itu sudah jelas. Pemilihan dia terhadap Israel Selatan itu clear. Dan juga menunjukkan kesetiaan dia kepada perjanjian Daud. Begitu. Makanya raja-raja selatan itu masih dipelihara Tuhan. Begitu. Dalam kesetiaan, dalam perjanjian ya Pak ya. Walaupun tetap ada mix ya. Campuran dengan yang ketidaksetiaannya dia. Maaf Bu, kalau kita membuat itu tetap dalam ruang hampa tadi, yang apa maksudnya bahwa kita menjelaskan tentang keselamatan ini, ya tentu saja bahwa ada keterasingan dan perjumpaan dalam Kristus itulah yang kemudian menolong kita untuk dalam pertobatan dan kemudian dengan iman dengan ketaatan itu. Maksud saya gini Bu, jadi apakah kalau misalnya kita menjelaskannya ya memang dalam teks di Matius ada nama Uzia dan kalau kita tetap menjelaskan bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan ya tentu saja apabila kita mau datang dalam undangan Kristus itu, maksudnya melalui Kristus itu tanpa menyebutkan misalnya Uzia diselamatkan gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya bagi saya lebih baik clear bilang usia diselamatkan Pak. Oh, oke. Karena Matius konfirmasi.
Lain kalau PB tidak konfirmasi ya kita sulit ya untuk abstrak sekali untuk bilang dia selamat. Tapi kalau ini jelas di dalam silsilah Kristus Pak. Itu berarti yang masuk dalam silsilah Kristus adalah orang-orang yang diselamatkan. Oh, jalur itu Jalur memang itu. mengkonfirmasi ya Bu Iya, ya? iya Oke. betul. Iya Pak, silakan. Ya, cuma saya coba mengejawantakannya ketika membawa secara gamblang bagi anak-anak usia katakanlah SMP atau SMA. Iya. Yang tentu mereka membutuhkan sesuatu yang clear, mudah dicerna dan bisa aplikatif buat hidup mereka. Menjadi bibit-bibit yang kita harapkan baik kayak gitu. Iya. Cuman saya sangat menarik sih dari cerita Uzkia ini seolah-olah kalau kita bicara ayat ini secara potongan di Tawarik, ini orang sial banget kira-kira gitu. Karena dia setia sampai 52 sabtik, tapi di penghujung mungkin orang sudah terlalu lama sehingga katanya kalau orang yang berkuasa kata-katanya menjadi hukum. Sehingga dia berani untuk mengambil alih fungsi imam. Sehingga dia melakukan kesalahan yang fatal. Sama seperti mirip-mirip cerita Raja Saul kan, dikasih perintah, dia nggak hukum. Dia bawa itu rampasan perang yang sebetulnya nggak boleh. Tapi dia ngeles. Ini mungkin kejadiannya seperti itu, sehingga si imam itu takut. Karena ini orang udah terlalu lama berkuasa. Bisa saja imam-imam besar itu adalah keturunan daripada imam yang sebelumnya. Tapi tetap still dia adalah dosa. Cuman terkesan kalau kita nggak baca utuh, untung tadi saya diselamatkan oleh penjelasan Ibu di Matius. Sehingga dia pada at the end bisa dianggap selamat. Kan gitu. Nah anak-anak mungkin kalau lihat dari cerita Uzia, diambilnya adalah dia dipelihara oleh ayahnya dan seseorang yang kita tadi agak sedikit menunjukkan nggak jelas, tapi dia sangat berpengaruh terhadap Zakaria. Itu juga sesuatu yang menarik bahwa Allah pakai orang yang nggak jelas untuk menjadi. Bukan nggak jelas sih Pak, tapi kita tidak tahu mengidentifikasikan dia ini siapa sebenarnya. Ini siapa kan gitu, misteri. Iya. Ya. Alkitab nggak bicara lebih jauh. Itulah keindahannya Alkitab. Allah bisa pakai everybody untuk bisa membuat orang lain menjadi lebih hebat kan gitu ya Bu. Tapi bagi anak-anak memang sih suatu peperangan nih. Saya sih anggap materi yang Ibu berikan buat saya untuk mengenal bahwa ada suatu sejarah yang panjang dibikin simple di dalam suatu kaitan Matius. Bahwa ini orang ceritanya dulu adalah orang yang setia tapi dia berdosa. Nah bingungnya adalah pertobatan karena kan di situ tidak ada pertobatan di dalam usia itu. Nah kita ngomongnya ngelingkitnya kepada anak-anak, nggak tahu menurut pendapat Ibu. Saya sih melihatnya apa ya yang saya bisa buat anak-anak itu ngelingkit bahwa ada pertobatan nih. Dan jawabannya di dalam Yesus. Berarti cerita Hizkia di abad 700 sebelum Masehi itu ditarik sedemikian rupa ke zamannya Yesus. Bahwa solusinya, answeringnya ada di situ. Gak tahu koreksi kalau saya salah Bu. Supaya poin Ibu nomor 34 itu kan kata Ibu, setiap kita membawa khotbah sebaiknya jemaat atau siapapun yang mendengar ada aspek pertobatan dan aplikatif. Sehingga ketika dia mendengar uraian khotbah ada sesuatu rema bagi dirinya. Koreksi kalau saya salah ya Bu ya. Karena kan kelas kita adalah kelas untuk menceritakan tentang scripture Allah di dalam habitatnya kita masa kini kan gitu Bu. Jadi setujukah bahwa ini harus ditarik nyambung ke Yesus sehingga memang solusinya, answeringnya, pertobatannya adalah Yesus. Iya, iya Pak. Tadi yang saya sudah jelaskan ya Pak ya mengenai ini ya. Dia mengambil alih tugas dari para imam itu bukan hanya sekedar pengambil alihan tugas, tetapi message di belakang itu. Ini ukupan, pembakaran, simbolnya kemana dan itu kan pasti otomatis ke Kristus kan ya Pak. Itu harus ditarik, dijelaskan kepada anak-anak supaya esensi dosanya itu betul-betul jelas. Kenapa Allah hukum dia sampai sebegitunya. Nah, saya mau tanya sama Ibu, maaf sedikit potong. Ibu sebetulnya menjelaskan ke saya, ke kita untuk prolog suatu background pemikiran. Atau kepada anak-anak gitu maksudnya. That's right. Nah, Bapak Ibu di dalam membuat suatu verbatim, Bapak Ibu bisa pilih dan pilah. Tergantung Bapak Ibu punya message-nya kan. Yang penting 4 poin ini nggak boleh hilang di dalam verbatim. Begitu. Tinggal pilih.
Dosa kan pasti otomatis kesombongan toh. Itu tidak boleh lagi kita abaikan karena di judul saja sudah jelas. Nah, cuman jelaskan kesombongan itu apa? Begitu. Baru Injil masuk bagaimana? Pertobatan seperti apa? Nah, di dalam penjelasan pertobatan, Alkitab itu seringkali ada yang membuka, ada yang tidak membuka pertobatan. Contoh Yunus, waktu dia marah-marah itu Bapak Ibu. Akhir dari kitab Yunus emang dikasih tahu Yunus bertobat. Enggak kan yang ditutup kalimatnya Tuhan Allah. Masakan aku tidak berbelas kasih kepada 120.000 penduduk itu yang tidak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Tapi Yunus ngapain? Masih marah nggak dia? Masih marah dia itu. Ya kan? Tapi kan tidak dikasih ending penutup bagaimana Yunus bertobat dari sikap marahnya dia. Begitu. Hanya kalimat Allah yang menutup untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saat itu Yunus itu insaf. Begitu. Dan Allah lah yang menyebabkan itu, walaupun itu by proses gitu. Dan itu juga menjadi suatu tantangan pertanyaan bagi kita. Begitu. Jangan kita kayak Yunus, kalau kita kayak Yunus Allah tanya yang sama kita. Begitu. Kira-kira begitulah ya. Nah, usia juga begitu. Ada semacam hal yang Allah itu tutup gitu. Misalnya dia punya pengasingan, bagaimana dia bertobat dan seterusnya begitu kan ya. Tidak dibukakan dengan detail bagaimana proses dia berjumpa dengan Allah dalam arti pertobatan. Beda dengan Yakub ya. Yakub itu clear, Tuhan datang langsung ketemu sama dia. Kalau ini ada yang tidak, Pak. Begitu, ya Pak. Pak Albert, kita kan menyampaikan firman Tuhan kepada belum tentu kaum awam, tapi ini anak sekolah gitu kan. Iya. Nah kalau kita mau secara tegas menyatakan bahwa urutannya adalah mereka sadar bahwa mereka orang berdosa dan mereka harus bertobat dan harus menerima Tuhan Yesus. Maka contoh yang harus kita sampaikan adalah contoh yang benar-benar konkret bahwa orang itu bertobat. Kalau Salomo, saya nggak pernah temuin bahwa dia bertobat. Uzia, saya nggak pernah temuin dia bertobat. Tetapi Daud, begitu ditegur oleh Nathan, dia buat Mazmur 51. Iya. Dia menyatakan benar-benar bertobat. Minta ampun. Kata pertama juga, berbelas kasihanilah padaku ya Allah. Ya. Mazmur 51. 51. Nah, ini lebih gampang relate ke mendorong Anak-anak. mereka untuk bertobat ketimbang nanti itu kesimpulan. Ini tapi individu yang kita ceritakan tidak secara konkret menyatakan dia bertobat. Itu loh, betul Pak Albert maksudnya. Iya, ini jelas. Buat kita jelas, tapi buat anak-anak. Nah makanya menurut saya Sehingga Pak. mereka harus menarik kesimpulan Iya, sendiri. mereka menarik kesimpulan, betul saya setuju. Gini Pak, kita pegang dulu ya. Injil itu kan berkaitan dengan berita baik, berita buruk kan ya, tadi kan ya. Sedangkan cara pemaparan Tawarik adalah dia hantam dulu yang berita buruknya. Dia hajar dulu. Setelah dia hajar, baru itu semacam calling. Begitu kan ya. Maka saya pikir dosa ini harus tekan tegas di sini, kesombongan, apa yang menjadi argumentasi kesombongan, lalu kemudian akibat daripada kesombongan tersebut. Lalu Injil masuk dengan teguran kan ya. Para imam menegur, tidak boleh demikian dan seterusnya. Teguran adalah calling, panggilan untuk kembali kepada Kristus. Pertobatan itu melalui hukuman yang Allah berikan. Ya kan? Hukuman yang Allah berikan sebagai bentuk untuk mereka ditarik kembali kepada Tuhan Allah. Hukuman itu penting, Pak. Jadi bagi saya relate begitu caranya. Karena cara pemaparan Tawarik itu berbeda dengan cara pemaparan kepada Raja Daud dan seterusnya. Beda pendekatannya. Begitu. Jadi bagi saya inilah kekayaan daripada mempelajari Alkitab. Cara dia memaparkan Injil dan bagaimana calling orang sampai kepada pertobatan itu beda-beda. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ada satu hal yang menarik dari Ibu, tapi sepertinya nggak perlu buat anak-anak ya. Tapi itu Apa? rahasia besar sih menurut saya. Kalau kita kan suka bertanya, tuh orang nggak selamat tuh orang tuh. Di ujung kematiannya repot tuh kena tulah gitu kan. Kita Nah, suka, kan Bapak Ibu tadi contoh salah satu nih Salomo kan ya. ya kalau saya Salomo Uzia. diakhiri dalam pasal kematian dia di 1 Raja-Raja 11 itu Pak. Ya. Itu ditutup dengan penyimpangan Ya. secara spiritual. Saya sih kembali kayak Jadi Ibu. nggak ada dikasih tahu dia bertobat ya. Sekarang Bapak Ibu kenapa yakin Salomo bertobat? Selamat. Apa dasarnya? Iya. Coba kalau kita mau cari argumentasinya. Siapa di sini yang bilang, siapa di sini yang berani bilang Salomo tidak selamat? Ya maksud Coba. saya Bu, maaf, Ya kan? maaf potong Bu. Ya, Saya sangat berterima kasih ya. bagi saya pribadi mendapatkan pencerahan. Uzia misterinya tertutup dengan jawaban di
Matius. Ya, betul. Bahwa dia selamat. Itu puji Jadi Tuhan mungkin banget. Bapak Ibu, maksud saya gini, kita nggak perlu terlalu banyak menjelaskan kepada konteks yang ditutup Alkitab. Begitu. Karena ya ini salah satu penafsiran adalah kita tidak boleh melampaui batasan yang teks berikan. Begitu. Sehingga bagi saya, apa yang Alkitab tutup nggak usah kita terlalu bahas, tapi kita bisa ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu berarti ada dasar biblikanya. Bukan sesuatu yang mengambang tanpa dasar. Dari Matius. Maka bagi saya, ruang terbesar untuk dia mengalami pertobatan itu ada di sini. Tetapi bagaimana pertobatan terjadi, kita nggak tahu. Makanya menurut saya kepada anak-anak, caranya adalah kita tekan dosanya dia, tekan tegurannya Tuhan bagi dia, karena teguran adalah cara untuk Tuhan Allah bawa pulang, panggil dia kembali. Lalu Injil Kristus masuk. Begitu. Kira-kira begitu Pak, secara ringkas kepada anak-anak. Karena kita sekali lagi untuk mengajak anak kecil yang SD terlalu kecil untuk berpikir abstraksi itu agak sulit ya. Begitu. Walaupun SMA sudah bisa secara abstraksi. Begitu. Baik, dari saya. Ya. Bentar lagi jam 4 nih ya. Iya Pak, kurang 5 menit nih kita Satu aduh lagi, pede Bu. nih Pak. Ini kalau tadi Ibu jabarkan ya ceritanya tuh si Ujia ini mulai aneh ketika Zakaria nggak ada. Iya. Nah ini bisa nggak nanti? Ini kan konteksnya memang buat siswa ya. Kira-kira bisa jelaskannya? Misalkan seorang anak gitu kan, anak orang kaya, ganteng, pinter, semuanya. Nah mungkin dia waktu itu masih sekolah minggu atau ikut persekutuan. Tiba-tiba dia ya karena masa puber atau gimana dia keluar dari persekutuan. Nah kira-kira nasibnya nanti kasih Ujia ini gitu loh. Intinya si Zakaria ini di sini tidak dicatat dia imam atau apa ya. Enggak dicatat. Nah ini konteksnya mungkin nggak kalau buat anak-anak itu guru sekolah minggunya lah atau misalkan ya ininya ya pengajarnya gitu ya. Atau apa lebih tepat sama nggak dengan kehilangan orang tua anak bisa jadi begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau buat menceritakan ke anak-anak ya dosanya si Ujia itu puncaknya itu ketika dia marah di Bait Allah. Ya. Nah ini kalau untuk kalangan dewasa mungkin ya kalau konteks yang sekarang misalkan pemimpin ya pemimpinnya itu bukan pemimpin gereja misalkan ya mungkin dia pejabat di luar. Nah dia mengambil alih sakramen yang harus dilakukan pendeta. Nah pada zaman itu kan memang si Ujia itu raja. Terus ada imam. Nah ya memang peraturannya harus yang dari keturunan si Harun. Nah tapi ini saking udah kebelingernya gitu ya udah lupa daratan ya dia mau mengambil alih itu. Nah kalau yang untuk sekarang konteksnya ke anak-anak itu mengambil alih seperti si Ujia ini apa ya kira-kira yang tepat gitu loh. Terima kasih Bu Grace. Wah ini saya berpikir dalam 3 menit. Baik yang pertama Pak ya. Yang pertama apa tadi Pak? Zakaria itu ya. Bisa kita juga sejajarkan misalnya guru sekolah minggu. Kita bisa sejajarkan dengan misalnya hamba Tuhan. Bahkan orang tua mereka yang mengajar untuk hidup takut akan Tuhan. Begitu. Jadi intinya pihak eksternal yang membimbing, mengarahkan dia untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Orang itu begitu berpengaruh karena ingat anak raja biasanya dibimbing oleh orang yang secara spiritual juga harus bagus. Begitu sehingga anak raja ini nanti jadi anak yang memang bisa memimpin rakyat dengan benar. Itu clear ya Pak ya. Jadi Bapak bisa sejajarkan dengan orang-orang tertentu yang tadi Bapak sudah sebutkan. Yang kedua mengenai pengambil alihan tugas. Nah memang di dalam konteks anak-anak ini anak-anak kan agak sulit ya. Tapi misalnya begini, contoh ini mungkin yang saya sempat kepikiran ya. Sakramen perjamuan kudus kan ya, itu kan hanya untuk orang tua kan ya. Tapi ada gereja yang kasih anak kecil untuk minum anggur, makan roti dan anggur perjamuan kudus. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh Pak. Itu menyalahi aturan. Begitu. Kenapa tidak boleh? Anak kecil ambil roti dan anggur perjamuan. Begitu. Orang tuanya mungkin lihat, tapi orang tuanya izinkan. Begitu. Bagi saya itu sudah pengambil alihan yang tidak boleh terjadi. Begitu. Karena anak itu mengambil roti dan anggur tanpa pengertian dalam kedewasaan iman dan seterusnya. Ada pertanggungjawaban di sana.
Gak boleh sembarangan. Begitu. Salah satu contoh saja ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Sudah jam 4. Baik, sudah jam 4. Silakan Pak Hendrik.